Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas radiasi elektromagnet. Karena pengantar, kita masuk dalam teori Maxwell tentang gelombang elektromagnet dulu. Ini adalah gambar visual osilasi medan listrik dan medan magnet. Mereka saling tegak lurus. Medan listrik terhadap sumbu Y, medan magnet terhadap sumbu Z. Dan ternyata sumbu X itu adalah arah gerak gelombang. Perlu kalian ingat, gerak gelombang selalu menjauhi sumber gelombang. Karena gelombang adalah getaran yang merambat. Berikutnya saya akan beberapa alat kepada kalian. Tentunya alat-alat ini sudah kalian kenali, mungkin mengerti, dan kalian gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah HP. Kemudian yang kedua adalah televisi LED. Dan yang ketiga adalah speaker aktif. Ketiga alat ini menggunakan prinsip elektromagnet. Bila dikaitkan dengan radiasi, ingat, radiasi itu ada yang bisa kita rasakan, ada yang tidak. Ada yang bisa kita lihat, ada yang tidak. Gitu. Selanjutnya, ketiga alat ini pada dasarnya itu merupakan aplikasi dari keberadaan gelombang elektromagnet yang dicetuskan oleh siapa? Nah, perhatikan orang ini. Dilihat dari wajahnya, bukan orang Indonesia, bukan orang Arab, tapi jenggotnya lebat. Dia adalah James Clerk Maxwell. Orang yang mempunyai hipotesa tentang keberadaan gelombang elektromagnet. Siapakah? Orang mana? Inggris, Jerman, Belanda, Prancis, Amerika, atau kita lihat saja. Ternyata James Clerk Maxwell adalah fisikawan dari Skotlandia. Berarti orang Eropa ini. Yang pertama kali menulis hukum magnetisme dan kelistrikan dalam rumus matematis. Kemudian dengan rumus matematis itu, ia membuktikan pada tahun 1864 itu bahwa gelombang elektromagnetik gabungan dari osilasi medan listrik dan medan magnet. Pada awal pengantar judul tadi kan ada itu gambar gelombang. Yang satu listrik, yang satunya magnet. Karena gambarnya semacam naik turun begitu. Nah, itu bolak-balik itu adalah osilasi. Selanjutnya
kita mengingat pelajaran yang kemarin, yaitu Faraday. Faraday orang yang mengemukakan bahwa perubahan medan magnet bisa menghasilkan listrik, maka perubahan medan listrik harus bisa menghasilkan medan magnet. Itu yang dikemukakan oleh Maxwell. Jadi seakan-akan Maxwell ini terinspirasi oleh Faraday. Saya ulangi. Kalau Faraday itu perubahan medan magnet menghasilkan medan listrik. Sedangkan Maxwell perubahan medan listrik menghasilkan medan magnet. Kemudian kalau hipotesis Maxwell benar, konsekuensinya perubahan medan listrik akan mengakibatkan medan magnet. Dan sebaliknya. Tuh. Ternyata dari gambar kita tadi yang di awal judul itu antara medan magnet dan medan listrik saling tegak lurus satu sama lain dan merambat menjauhi sumber. Sayangnya, kebenaran hipotesis Maxwell tentang adanya gelombang elektromagnet akhirnya dibuktikan oleh Heinrich Hertz beberapa tahun setelah Maxwell meninggal. Kalau lihat dari namanya Heinrich Hertz, ini bukan satu negara dengan Maxwell. Nah, sehubungan dengan adanya dua kata yaitu elektro dan magnet yang merupakan satu paduan, ternyata elektro dan magnet itu dipadukan oleh suatu besaran lagi. Besaran itu adalah cepat rambat gelombang yang ditentukan oleh permeabilitas vakum dan permitivitas vakum yang memenuhi persamaan seperti ini. C sama dengan 1 per akar E0 kali mu 0. Terkadang ada yang mengatakan E0 itu bukan E0 tapi epsilon 0. Ya, boleh juga. Pada prinsipnya E0 maupun epsilon 0 adalah permitivitas listrik. Selanjutnya, hasil yang didapat ternyata C sama dengan 2,998 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Kalau mau dibulatkan, berarti C ini kan sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Dan selama ini, besaran seperti itu, angka seperti itu adalah merupakan kecepatan cahaya di ruang hampa. Sehingga berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa cahaya sudah pasti gelombang elektromagnet. Jadi, kalau contoh gelombang elektromagnet yang paling mudah kita sebut, kita lihat dan kita rasakan adalah cahaya. Nanti pada bab berikutnya akan kita bahas tentang adanya cahaya di atas cahaya. Dalam surat An-Nur itu istilahnya disebutkan
nur ala nurin. Sampai di sini dulu pembelajaran kita tentang teori Maxwell berkenaan dengan gelombang elektromagnet. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.